saja harus kami lakukan untuk membela hak-hak hukumnya Bapak Haji Hercules. Setiap orang, setiap warga negara memiliki hak-hak hukum untuk membela dirinya, karena dengan adanya dinamika kejadian ini, banyak pihak yang mengambil momentum ini untuk mencari nama. Makanya dengan pemberitaan-pemberitaan yang dipaksakan dan dilebih-lebihkan, sehingga dapat mengambil keuntungan-keuntungan tertentu. Tapi kita menghormati setiap langkah-langkah yang diambil oleh pihak manapun, selama itu tidak bertentangan dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, itu kita hormati. Tapi tolong hormati juga hak-hak hukum Bapak Haji Hercules. Nah, pada hari ini kami membuat laporan tentang banyaknya informasi dan berita-berita yang tidak lengkap, tidak pasti, dan berlebih-lebihan. Dan itu ternyata diatur oleh undang-undang KUHP baru pasal 264 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan tegas dan jelas di situ mengatur tentang setiap orang yang menyebarkan berita yang tidak pasti, tidak lengkap, berlebih-lebihan, itu ada ancaman pidananya. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran bagi pihak-pihak lain yang mendapatkan informasi yang tidak lengkap dan belum pasti kebenarannya, untuk tidak ikut-ikutan menyebar dan tidak ikut-ikutan berkomentar sebelum menganalisa duduk perkaranya seperti apa. Mungkin itu. Duduk perkaranya seperti apa? Mungkin itu. Ya, pada hari ini kita laporkan itu saudari IF dengan kawan-kawan. Jadi laporan itu sebagai terlapornya adalah saudari IF dan kawan-kawan. Laporannya adalah menyebarkan berita dan informasi yang tidak lengkap, tidak pasti, dan berlebih-lebihan. Itu laporan pada hari ini, dan sesuai dengan arahan dan tadi komunikasi langsung dengan Bapak Haji Hercules, tentu terkait dengan fitnah, pencemaran nama baik, dan semua potensi-potensi hak-hak hukum yang dirugikan akan kita tempuh dengan jalur hukum. Karena negara kita negara hukum, beliau juga punya hak-hak hukum, maka ketika beliau dirugikan secara hukum, tentu akan kita proses melalui hukum yang berlaku. Bang, IF itu Ilma Sani Fitriana anak Ahmad Bahar ya? Betul sekali. Fitriana anak Ahmad Bahar ya? Betul sekali. Untuk barang buktinya Bang yang dilampirkan di pelaporan apa? Bukti-bukti dari link-link media, dari sosial media, ucapan-ucapan yang beliau sampaikan, ucapan-ucapan yang bisa kita dengan kasat mata bisa kita peroleh, dan tadi barang bukti kita bisa diterima dengan baik ya sebagainya. Bahkan dari pihak Ahmad Bahar itu tadi hari ini melaporkan ke LPSK ya? Iya. Iya, itu kan sudah diatur dalam hukum dan undang-undang kita. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban itu punya hak untuk menerima. Bapak Ahmad Bahar juga punya hak untuk membuat laporan ke sana. Jadi pada prinsipnya kami menghormati semua hak-hak hukum warga negara. Kami hanya ingin menyampaikan pesan bahwa dalam menerima informasi, jangan sampai informasi-informasi yang ada demi mencari keuntungan-keuntungan tertentu itu disebarluaskan dengan digoreng-goreng dalam tanda kutip dan dilebih-lebihkan. Nah, ini pesan, ini ternyata ada pasalnya, ini ada konsekuensi hukumnya. Setiap ucapan dan perbuatan yang kita lakukan itu ada konsekuensi hukumnya dalam berbangsa dan bernegara. Ini sebelumnya sudah pernah ada laporan soal pencemaran nama baik? Kalau itu belum ada laporan. Yang kita laporkan itu adalah Ahmad Bahar, itu di Polres Depok pada tanggal 20 kita sudah laporkan. Tapi hari ini yang kita laporkan adalah melakukan penyebaran berita bohong, berita berlebihan, seperti katanya ketumpa ada potongan pistol dan buka jilbab dan lainnya. Itu yang menjadi satu konsen kita, karena kalau membuat buka jilbab dan segala macam kan itu konotasinya sangat, publik akan menerimanya bisa isu sara itu kalau itu tidak kita lapor. Makanya pengacara juga harusnya kalau membela keadilan fokus kepada fakta hukum yang ada, jangan mengarah cerita, karena cerita yang dia narasikan itu dibantah dengan saksi fakta. Saksi fakta siapa? RW yang dari awal mendampingi IF itu sampai ke kantor sampai pulang, ini adalah IF. Orang tua daripada IF itu Ahmad Bahar, dan orang tua ibunya tidak pernah mendampingi IF tersebut. Oleh karenanya saya mengingatkan kepada pengacara daripada IF, walaupun dia kita sama-sama punya semangat yang sama, semangat boleh membela, tapi etika sebagai pengacara
jangan disamakan seperti orang lain yang beracara. Ini kita sebagai pengacara, jangan selalu dia, tadi saya baca di media sosial, dia selalu berlindung di pasal 16 Undang-Undang Advokat. Menurut dia ada hak imunitas. Ya bukan, hak imunitas itu tidak berdiri sendiri dengan pasal 16. Harus ada punya etika baik. Ya sekarang kalau dia menyebarkan tanpa bukti, apakah itu etika baik? Ya, makanya kami lapor IF dan kawan-kawan yang menyebarkan itu. Oleh karenanya kami mengingatkan kepada rekan, kita boleh semangat membela orang, tapi fakta hukum, bukti, saksi dan lainnya harus kita pegang dulu, baru kita melakukan narasi yang kita bangun. Jangan memfitnah orang. Sekarang dia lurus-lurus membaca Hercules menodong dan lainnya. Ya kami juga bisa membuat gesturnya bersedih bahwa istri Hercules juga diancam, diteror. Bisa, saya bisa begitu. Dan IF itu pelaku, bukan seorang yang dijolimi dibawa ke sana, bukan, dia pelaku. Karena nomornya dari nomor dia. Ya mungkin perlu kita luruskan ya, kenapa saudari IF yang diklarifikasi dan diajak ke kantor DPP tidak semata-mata karena beliau adalah anak dari Bapak Ahmad Bahar, tapi memang itu nomor adalah nomor beliau, nomor anaknya itu, dan beliau mengakui bahwa itu adalah nomornya. Dan beliau sudah berusia 33 tahun. Jadi karena dia anak Ahmad Bahar seolah-olah dikonotasikan anak-anak. Bukan, beliau adalah seorang dewasa yang layak untuk diajak bicara dan diklarifikasi. Jadi jangan seolah-olah anaknya Ahmad Bahar dibawa karena urusan dengan bapaknya. Mungkin itu betul, tapi klarifikasi ini dilakukan kepada saudari IF itu karena memang nomor yang masuk kepada nomor istrinya Bapak Hercules adalah nomor dari yang bersangkutan itu sendiri. Makanya nggak mungkin kan nomor orang lain yang masuk terus yang kita panggil orang lain. Tentu yang kita panggil adalah beliau. Nah, perkara nomor itu diretas atau tidak, nah itu kan tinggal nanti dibuktikan. Tapi kan secara logika, ketika istri Bapak Haji Hercules itu mendapatkan teror, mendapatkan WhatsApp yang tidak pantas, dan di dalam WhatsApp itu ada alamat yang dicantumkan, wajar dong mereka klarifikasi kepada yang bersangkutan. Dan yang bersangkutan mengakui bahwa itu adalah nomor mereka, nomor si IF ini gitu loh. Makanya, jadi kenapa klarifikasi dilakukan kepada IF? Bukan tanpa alasan, bukan karena dia anaknya Bahar semata-mata, tapi karena dia adalah pemilik dari nomor yang masuk kepada istrinya Bapak Hercules. Bang, ini tadi kan abang melaporkan anak dari Bahar ya, bisa dibilang bahwa apakah ini nantinya di situ kan juga ada Pak RT kalau tidak salah, kan ini nanti juga Pak RT juga akan dihadirkan juga dalam Pak RW mohon maaf, dihadirkan juga nanti dalam tugas kami adalah membuat laporan. Kami membuat laporan tentu oleh SPKT ditanya buktinya apa, saksinya siapa. Nah sekarang kami menyebutkan laporan kami ini, bukti kami ini, pasal yang kami laporkan adalah pasal ini. Kemudian pengembangannya seperti apa mekanisme penyidikan atau penyelidikan itu semua kita serahkan kepada kepolisian, pihak kepolisian. Siapa yang nanti akan diperiksa, siapa yang nanti akan dipanggil saksi, dan siapa yang terlibat ikut serta tentu akan diperiksa dan harus mempertanggungjawabkan. Apakah ada bukti CCTV juga bahwa sebenarnya tidak ada penodongan pistol dan pembukaan hijab itu? Jadi mohon maaf, memang di kantor DPP itu tidak ada CCTV. Jadi kita pada prinsipnya karena pada waktu itu ada Pak RW, orang yang melekat langsung terhadap IF tadi dari rumahnya di Depok sampai di kantor DPP, bahkan pulang bersama-sama ke Polres Depok sebelum ketemu bapaknya itu kami sama-sama. Ya, jadi tolong rangkaian peristiwanya jangan dipotong-potong gitu ya. Jangan langsung pada sisi anaknya Pak Ahmad Bahar dibawa ke situ. Tapi ada rangkaian peristiwa pidananya dari awal dong kita bahas. Berawal dari adanya WhatsApp masuk ke nomornya istri Pak Hercules, kemudian di situ ada kata-kata kurang pantas, dan di situ juga ada alamat yang bersangkutan. Membaca alamat itu, otomatis kita ingin klarifikasi dong, didatangin. Setelah didatangin di situ, yang bersangkutan mengakui bahwa itu adalah nomor beliau. Kemudian kita ajaklah beliau ke DPP. Di situ atas seizin RW, didampingi oleh RW, dan RW pun pada waktu itu telepon kepolisian ya. Telepon kepolisian minta izin untuk mendampingi. Jadi itu yang kenapa pasalnya itu berlebih-lebihan, karena kata-kata penyekapan ini di-framing dan digoreng sedemikian rupa, sementara apa yang dimaksud dengan penyekapan itu kan harus diperjelas. Beliau ikut didampingi RW, duduk di teras, di halaman terbuka, bukan di ruangan tertutup, dan didampingi oleh RW, serta ada anggota-anggota pengurus klub yang perempuan juga gitu loh. Jadi kata-kata penyekapan menurut kami berlebihan, dan itu kita laporkan.
berkaitan dengan laporan kan itu sebelumnya bukan fokus sekarang di Polda Metro Jaya ada pertimbangan Jadi, beberapa begini, kenapa kita melakukan laporan ini ada di Polda Depok dan di Polda Metro Jaya? Ini kan terkait dengan perbuatan yang berbeda-beda. Artinya apa? Selagi itu masih di wilayah hukum Polda Metro Jaya, terkait dugaan tindak pidana itu terjadi, kita bisa melaporkan mana saja. Yang penting apa pasal ataupun perbuatan tersebut berbeda. Nah, bahkan ini kami juga sedang mempersiapkan bukti-bukti lagi untuk membuat laporan selain hari ini. Akan ada laporan baru selain laporan hari ini. Kami sedang mempersiapkan bukti-bukti itu dan kami menunggu karena Pak Haji Hercules sedang mempersiapkan diri untuk lebaran haji, sehingga kami akan menindaklanjuti untuk laporan baru itu setelah beliau sudah selesai ibadahnya, ibadah lebaran haji sudah selesai. Kami akan koordinasi dengan beliau untuk mengambil langkah hukum selanjutnya terkait dengan ada dugaan-dugaan perbuatan-perbuatan lain yang harus kami laporkan. Untuk pengancaman sendiri kepada istri Hercules apakah sudah dilaporkan juga? Itu kami akan laporkan nanti. Kami sedang kumpulkan bukti-buktinya dulu tersendiri, dan seharusnya hari ini sudah bisa buat laporan polisi, tapi karena Pak Haji Hercules bersama istri sedang mempersiapkan diri untuk lebaran haji, maka kami akan menunggu sampai beliau selesai ibadahnya, lebaran haji sudah selesai. Karena itu harus beliau langsung yang membuat laporan polisi. Tapi kalau boleh tahu pengancamannya seperti apa sih? Ya itu sebenarnya kemarin kita sudah jelaskan sebagaimana yang di tentang itu yang ada apa namanya meneror Pak Haji Hercules sama istrinya, bahkan anggota gereja sudah datang ke rumahnya Pak Ahmad Bahar, ditunggu, bahkan dikasih alamat dan lain-lain. Jadi begini, ada kata-kata yang tidak pantas masuk ke nomor WhatsApp. Cuman kan ini ketika dibantah kan seolah-olah kurang kerjaan anaknya Pak Bahar, atau ngapain anak Pak Bahar harus ngancam, kan seperti itu. Nah ini yang harus kami luruskan. Ketika ada pesan masuk ke nomor WhatsApp kita atau WhatsApp keluarga kita dan di situ ditulis dengan jelas alamatnya, wajar nggak kalau kita klarifikasi? Jadi kedatangan kami bukan merespon ancaman itu atau apa, tapi kan kita penasaran. Maksudnya apa? Indikasinya apa? Niatnya apa? Nah ternyata setelah kita klarifikasi, jawaban dari beliau adalah HP-nya diretas, tidak ada maksud apa-apa. Tapi kita sebagai orang yang menerima pesan tentu tidak akan membiarkan ada upaya-upaya teror, upaya-upaya ucapan-ucapan yang tidak pantas. Jadi ketika ucapan itu sampai, kita klarifikasi. Ketika kita klarifikasi, ternyata nomornya adalah nomor dari anaknya Bahar gitu. Jadi bukan kita datang untuk menyerang, bukan kita datang untuk apa-apa, tapi kita datang karena di WhatsApp itu dituliskan dengan jelas alamatnya. Kita juga tidak percaya 100% itu dibuat oleh dia, tapi kita punya kewajiban untuk mengklarifikasi ini maksudnya apa. Apakah ini kamu sendiri yang tulis, atau HP kamu dibajak, atau ada orang yang menyuruh kamu. Tentu untuk bisa tahu itu semua jawabannya cuma satu, kita harus datangin. Gak mungkin kita diamkan seperti itu. Itulah harus diperjelas dulu. Jadi kita bukan datang tanpa sebab, kita datang bukan dengan posisi marah, tapi kita datang dengan kondisi penasaran. Kenapa sampai ada pesan ini masuk ke HP-nya ibu istrinya Bapak Hercules, dan kenapa di situ ada alamat ini? Betul tidak? Jangan-jangan HP-nya hilang dipakai orang. Tapi kan jawabannya tidak. Ini HP-nya ada sama dia, dan HP itu betul nomor itu adalah milik dia, dan jawaban dia HP itu diretas. Dan sering digunakan bapaknya. Apakah ini teman bapaknya yang iseng, atau bapaknya yang iseng, atau anaknya yang iseng? Kita nggak akan pernah tahu kalau kita hanya nebak-nebak. Otomatis kita harus datang ke tempat beliau untuk mengklarifikasi. Kan seperti itu. Dan karena Pak Hercules punya tim hukum, punya rekan-rekan, kan nggak mesti harus beliau langsung yang datang. Kan banyak juga di media, kenapa harus kirim pasukan? Sebenarnya itu bukan kirim pasukan. Beliau datang untuk menemui alamat yang tertera di dalam nomor WhatsApp itu. Karena diundang untuk datang. Seperti itu. Siapapun saya rasa, bapak-bapak yang ada di sini semua juga kalau tiba-tiba ada datang WhatsApp yang tidak pantas, kemudian ada alamat di situ, pasti akan penasaran untuk mendatangi. Ini maksudnya apa? Kan seperti itu. Nah itulah tujuan kedatangannya gitu. Jangan ini digoreng, kemudian dipelintir, kita menyerang perempuan apa segala macam. Ini sama sekali tidak benar gitu. Karena kalau didiamkan ini akan jadi bola liar seperti itu. Dan kami melihat ini karena sebelum ada lapor-melapor ini juga sudah terjadi perdamaian ya. Nah ini juga jadi tanda tanya buat kita semua. Sudah terjadi perdamaian, sudah tanda tangan perdamaian, dan sudah ada video permintaan maaf. Ini kan masyarakat Indonesia juga bisa menilai, kenapa ini jadi naik lagi, kenapa ini jadi booming lagi dan saling lapor lagi. Siapa di balik ini yang menggoreng dan memanfaatkan momentum ini untuk mencari keuntungan-keuntungan. Nah pesan kami kepada siapapun itu,
Dengan perbuatan ini bisa menciptakan kekisruhan di masyarakat, ini bisa menciptakan kegaduhan. Kurangilah hal-hal yang mengambil keuntungan dengan perbuatan-perbuatan yang mampu meresahkan masyarakat banyak. Itu sih pesan kami. Bang, izin dong satu, mungkin pasal berapa yang dilayangkan, lalu masa hukumannya berapa, apakah nanti ada denda yang harus dibayarkan atas kerugian yang dialami oleh Bang Hercules dan keluarga begitu Bang? Tadi sudah saya jelaskan pasal yang kita laporkan untuk hari ini pasal 264 KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Itu tentang penyebaran berita dan pemberitahuan yang tidak lengkap, tidak pasti dan berlebihan mengenai ancaman hukuman, denda dan lain-lain. Teman-teman boleh googling ya pasal 264 KUHP baru. Boleh Bang tunjukin? Boleh ditunjukkan Bang, izin. Oke, maaf Bang, punten. Ya, nanti kita sesuaikan dengan lokus dan tempusnya. Ya, kalau karena itu memang itu milik masalah absolut. absolut kehormatan. jadi beliau nasional. Tapi apakah membuka peluang damai lagi? Tentu. Karena ya kalau kita selalu membuka peluang damai karena saya yang memfasilitasi damai. Saya mengatakan jangan diperpanjang. Lawan kamu ini ya udahlah, kita nggak usah cerita lah. Kamu damai saja. Kami menunggu sampai tanggal 18, 17 kita damai di Polres. 18 saya damai dengan dia untuk secara terbuka, dia minta maaf. 19 sudah mulai. Kami biarkan dulu, biarkan. Oh ini kok orang kok terlaluan. Sampai tanggal 22 ya baru kami balas saat ini. Karena apa? Eskalasinya semakin naik, fitnah jalan terus. Itu yang kami tidak senang itu di situ. Siapa yang menunggangi ini? Ya. Jadi dugaan ada yang manas-manasin ya Bang ya? Ada yang Iya. mengambil keuntungan dari momentum ini seperti ini. Ini kan namanya Dugaan kita ya. persoalan hukum, masalah hukum. Biarkan karena sudah ada laporan baik dari pihak NIF maupun dari Pak Haji Hercules, maka ini biarkan hukum atau proses hukum berjalan. Iya. Biar proses penyidikan dan penyidikan berjalan sehingga ada kepastian hukumnya, sehingga tidak digoreng-goreng lagi. Jadi saat ini kami dengan aja laporan polisi ini terkait kalau ada perdamaian artinya itu nanti. Tapi kami ingin bahwa ini teman-teman penyidik biar melakukan penyidikan.